Asbatu tasiatu al-wajibatullah ta'ala al-ilmu. Qad wajada an-nasu bi hadhihi sifati madzahibah. Minha madhhab Abi Sahlin wa anna Allah ta'ala lillahi ta'ala muluman qadimatan la nihayata laha kama marra. Para manusia itu para ulama. Para ulama tentang sifat ilmu ini mendapatkan ada beberapa pendapat, ada beberapa aliran pendapat apa itu sifat ilmu. Itu banyak pendapatnya dari para ulama. Di antara pendapat itu ialah pendapatnya Abu Sahal. Abu Sahal itu mengatakan bahwa Allah itu memiliki beberapa ilmu. Allah memiliki beberapa pengetahuan. Allah taunya qadim yang banyak, yang tidak ada batasnya. Sampai 1000 pengetahuan atau 1.000.000 pengetahuan, tidak, tanpa batas. Kata Abu Sahal, Abu Sahal ini, As-Sa'duqi kalau tidak salah ya. Kama marra. Wa minha madhhabu ahlil haqqi wa anna lahu ta'ala ilman wahidan qadiman yata'allaqu bi jami'il mawjudati wal ma'dumati wa bil kulliyati wal juz'iyati. Di antara pendapat itu tentang apa itu sifat ilmu adalah pendapatnya ahli haq. Ahli haq itu ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Pendapat ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah Ta'ala itu punya satu sifat ilmu. Allah punya satu sifat tahu yang qadim, yang objeknya, yang pekerjaannya sifat ilmu itu adalah semua yang ada, yang tidak ada, dan sesuatu yang garis-garis besar dan yang rincian-rincian. Artinya ada yang baik itu kulliyat maupun juz'iyat, baik itu universal atau yang parsial. Artinya satu kesatuan, misalnya satu bumi itu terdiri dari apa saja, itu juz'iyatnya, buminya kulliyatnya. Fa ya'lamu subhanahu wa ta'ala al-syai'a kullaha awalan azalan tafsilan maka minha ama yakunu amalam yakun minha. Jadi Allah itu sifat pengetahuan Allah, sifat tahu Allah itu Allah mengetahui segala sesuatu, semuanya. Semua Allah tahunya di azal, bukan setelah terjadi, bukan setelah terlahir, bukan setelah wujud, tidak. Allah tahunya itu di azal. Secara rinci, tahunya itu secara rinci, bukan garis-garis besar saja. Bukan yang global saja, baik yang sudah wujud atau yang akan wujud, itu makan minha ma yakun, yang akan wa ma lam yakun, dan apa yang tidak akan pernah wujud. Jadi ma yakun, yang tidak akan wujud Allah tahu, yang tidak wujud Allah tahu. Fa yadkhulu bidzalika ma alima wa adam mawjudihi fa ya'lamuhu wa ya'lamu kayfiyatahu allati yakunu 'alaiha law wujida. Kama qala ta'ala ikhbaran 'anil kufar wa law ruddu la'adu lima anhu wa liman hu anhu innahum lakadzibun. Jadi kalau keseluruhan itu, rincian-rincian itu semuanya diketahui Allah Ta'ala, maka masuk di situ apa yang Allah tahu, sesuatu itu tidak akan wujud. Jadi masuk juga sesuatu yang Allah tahu, sesuatu itu tidak akan wujud, itu Allah tahu. Dan Allah tahu cara-cara sesuatu yang tidak wujud itu ketika wujud akan terjadi bagaimana, Allah tahu juga. Masuk ke yang asya' kullaha itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang kafir. Kata Allah, orang-orang kafir itu seandainya
seandainya dikembalikan ke dunia setelah terlanjur masuk neraka, kemudian mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka pasti akan kembali melakukan apa yang dilakukan oleh mereka, dan mereka berbohong. Mereka berbohong, berdusta bahwa kembalikan kami ya Allah ke dunia, saya akan menjadi orang-orang baik, beramal soleh. Itu bohong. Sebab Allah tahu mereka kalau dikembalikan ke dunia pasti mereka akan jadi kafir lagi. Wakhtulifa halil maula subhanahu wa ta'ala ya'lamul asya'a ijmalan kama ya'lamuha tafsilan aw la ya'lamuha illa tafsilan. Ada beda pendapat ya. Beda pendapat antara muslim ya. Antara muslimin dan yang filosof yang ngaku-ngaku Islam. Bedanya begini, beda pendapatnya begini. Apakah Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu itu hanya secara garis-garis besar saja? Apakah Allah Ta'ala itu tahu secara garis-garis besar dan secara rinci satu persatunya, tahu semuanya? Ataukah Allah itu hanya tahu ataukah Allah itu yang tahu rincian-rinciannya saja? Secara gamblang Allah tidak tahu. Apakah begitu? Apakah pertama itu secara gamblang Allah tahu, secara rincian Allah tahu? Itu ada pendapat berbeda pertanyaan itu. Wal haqqu kama fil mawaqifi annahu inishtaradha fil ilmi al-ijmali al-jahlu bit tafsili kama yushiru ilaihi lahu qaulul Ghazali fi aqidatihi wal ilmu bil asya bi syai'i ala tajmili yalazimus sahwa anit tafsili kalimi bil arja bis sama'i wasahwi an kaifiyatil ajza'i imtana'a wa illa fala. Pendapat yang benar adalah sebagaimana yang di kitab Mawaqif ialah apabila di dalam pengetahuan secara garis besar itu disyaratkan harus tidak tahu yang rinci. Apabila disyaratkan untuk mengetahui secara garis besar itu disyaratkan harus tidak tahu yang rinci-rinci, sebagaimana disyaratkan oleh Imam Ghazali di kitab Aqidah beliau, yang artinya begini: mengetahui sesuatu secara gamblang, secara pokok-pokoknya saja, itu otomatis tidak tahu, sahwa itu tidak tahu rinciannya. Contohnya kata Imam Ghazali seperti Allah tahu ada bumi, Allah tahu ada langit, tetapi Allah tidak tahu rinciannya apa saja yang ada di bumi, apa saja yang ada di langit. Itu dianggap tidak tahu, maka tidak boleh itu imtana'ah. Maka tidak mungkin ilmu Allah seperti itu, tidak mungkin. Wa illa fala, kalau tidak begitu, kalau tidak disyaratkan untuk mengetahui yang garis-garis besar itu harus tidak tahu yang rinci-rinci, maka tidak apa-apa. Qaulu sifatun dakhala fihi dakhala fi jami'u sifati. Qadaru mawjudatun kharja biha ma laysa mawjudan ka sifati sulubi. Jadi definisi ilmu adalah sifatun, kemudian qadimatun, kemudian ketiga qaimatun bila ditala, kemudian mawjudatun, kelima yang kasyu bil ma'lumu inkisyafan ala jil ihaddah. Nah, kata-kata sifatun berarti memasukkan semua sifat, baik itu mustahil atau jaiz atau wajib. Kemudian karena ada tambahan maujudatun, maka yang tidak maujud tidak termasuk sifat ilmu ini. Seperti sifat sulub, sifat qidam, baqa, makhrajatul hawadisi,
qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat itu berarti bukan sifat ilmu. Kemudian yang kasyu biha yang kasyu biha kharja ma laisa lil inkishafi kal qudratil iradati. Kata-kata yang kasyifu itu tidak memasukkan sesuatu yang tidak memasukkan sifat yang tidak berobjek inkishaf, tidak bekerja inkishaf, tapi apa? Takhsis dan takhsis dan ijad seperti qudrat dan iradat. Itu bukan inkishaf, qudrat iradat itu pekerjaannya, tetapi takhsis dan ijad, maka bukan sifat ilmu. Wa qawluhu al-ma'lum kharij bihi ma yankashu bihi khususul mawjudi wa huwa as-sam'u wal basaru. Kata-kata al-ma'lumu di definisi itu berarti tidak memasukkan sifat-sifat yang khusus yang mawjud saja yang ditakluki, yaitu sifat sama dan basar. Allah mendengar, Allah maha melihat. Itu yang dilihat oleh Allah adalah yang mawjud saja. Yang tidak mawjud apanya yang didengar, apa yang mau dilihat. Makanya kata-kata al-ma'lumu. Maklum itu ada maklum wujudnya, ada maklum tidak wujudnya. Maka yang maklum wujudnya seperti sama basar tidak masuk. Wa qawluhu Allah alam.